Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, Bapak Dr. Andes Usman Ali MPvis. Yang terhormat Waka Asrama Man 22 Jakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sugiana Zain. Para asatidz dan ustazah Asrama Man 22 Jakarta, teman-teman dan hadirin yang saya banggakan. Di sore hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atas berkat rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan pidato yang berjudulkan Kewajiban Menuntut Ilmu bagi seluruh muslimin dan muslimat. Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam pada usianya yang masih muda pernah bertanya kepada ayahnya yang merupakan seorang penyembah berhala. Ia berkata, "Ayah, berhala yang Anda sembah ini, apakah mereka melihat? Apakah mereka mendengar? Apakah mereka dapat membantumu? Apakah mereka bermanfaat? Apakah mereka menghormati Anda?" Pada saat itu ayahnya tidak mempunyai jawaban yang cukup untuk membuktikan pertanyaan dari Ibrahim. Tapi ini adalah langkah pertama yang Nabi Ibrahim alaihissalam ambil. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak beriman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak beriman karena seorang malaikat datang kepadanya dan memberikannya pengetahuan mengenai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam beriman karena ia mulai berpikir kritis. Dan siapapun yang mulai berpikir akan sadar bahwa seseorang yang kelak akan mati, sesuatu yang akan hancur, lebur, binasa, tidak mungkin menjadi kekuatan tertinggi di dunia ini. Yang telah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin. Mayoritas orang bercita-cita untuk menjadi seseorang yang berilmu. Dan bukti yang paling dasar akan hal ini adalah bahwa tidak akan ada orang yang rela untuk dikatakan bodoh. Bahkan jika orang itu adalah orang yang paling cocok untuk dikatakan bodoh. Orang bodoh tidak rela untuk dikatakan bodoh. Mereka benci akan hal itu, kita juga benci akan hal itu. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam hati setiap manusia untuk menyadari bahwa ilmu adalah kemuliaan yang amat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keunggulan kepada Nabi Adam alaihissalam di antara para malaikat-malaikat. Ketahuilah, keunggulan itu adalah ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Dan diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Ini adalah ilmu pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keunggulan kepada hewan di antara hewan yang lainnya hanya karena ada unsur pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada kita bahwa manusia mereka tidak sama. Allah berfirman bahwa Dia akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan derajat yang amat tinggi. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tidak. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak. Mereka tidak sama. Mereka tidak sama dalam perilakunya di dunia, tidak sama dalam niat mereka di dunia, tidak sama ketika mereka meninggal, tidak sama ketika di dalam kubur, dan tidak sama ketika dihisab nanti. Lantas apalagi alasan kita untuk tidak menuntut ilmu? Saya kembali mengingat Presiden pertama kita, ya, Soekarno, ketika beliau berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia."
Teman-teman seperjuangan, kakak kelas terhormat dan adik kelas tercinta, inilah masa kita, masa remaja, masa terbaik untuk belajar. Belajarlah sekeras mungkin, walau tantangan datang bertubi-tubi. Karena ketika kita tua nanti, kadang hanya keinginan tersisa, tanpa ada kekuatan untuk mewujudkannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.